Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Dan sahabat, kalau kita lihat tulisan ini juga menarik ya. Pindahkan 4 pulau Aceh ke Sumut, Tito guncang stabilitas politik Prabowo. Sudah bagus-bagus ini ya, dengan membatalkan izin tambang beritanya. Jadi ketutup sama kabar ini. Ya, keputusan Mendagri yang memindahkan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera ini mendapat sorotan tajam. Sumatera Utara ya maksudnya. Yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir, Gadang, dan Mangkir Ketek. Pengamat politik Andi Yusran menyarankan agar keputusan tersebut ditinjau ulang demi menjaga stabilitas politik nasional. Ini sebelumnya sudah menjadi bagian dari Kabupaten Aceh, diubah menjadi wilayah Sumatera Utara. Perlu ditinjau kembali untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas politik dalam negeri. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketegangan antar provinsi. Mungkin sudah terjadi hari ini ya, antara Aceh dan Sumut serta antara Aceh dan pemerintah pusat. Keputusan tersebut tidak hanya memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh, tapi juga membuka ruang bagi potensi perpecahan sosial dan politik yang lebih luas. Instabilitas di kawasan Sumatera Utara, di kawasan Sumatera, jika tidak direspon segera dapat berdampak pada posisi politik Presiden Prabowo, tegas Andi mengingatkan. Ya, kita harus mengingatkan ini agar tidak terjadi penyesalan yang besar dari pemerintah pusat. Dan mungkin juga harusnya ya dari Tito Karnavian ya. Sahabat, Bupati Aceh, masih dari Monica ya, Bupati Aceh Singkil bacakan deklarasi masyarakat Aceh yang menyatakan menolak Permen Kemendagri dan meminta agar Mendagri Tito Karnavian mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kita dengarkan ya. Deklarasi. Kami masyarakat Aceh menegaskan kepemilikan kedaulatan atas. 1. Bahwa 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek adalah milik Aceh. 2. Kami akan melindungi segala bentuk eksploitasi yang merugikan Aceh sampai titik darah penghabisan. 3. Kami masyarakat Aceh menolak keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2 garis penghubung 2138 tahun 2025 yang tidak mempunyai dasar. 4. Kami masyarakat Aceh meminta Kemendagri agar mematuhi kesepakatan bersama antara pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah istimewa Aceh tahun 1992 yang ditandatangani Gubernur. Ada kelanjutannya, kita dengarkan ya lanjutannya. Yang ditandatangani Gubernur Sumatera Utara Bapak Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Bapak Ibrahim Hasan, serta disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini, yang mana 4 pulau
adalah bagian dari Aceh. Hari ini Selasa tanggal 3 Juni 2025. Kami masyarakat Aceh bersama anggota DPR RI, DPD RI, Dapil Aceh, DPRA, Bupati dan Forkopimda Aceh Singkil, Panglima Laut, tokoh masyarakat, serta nelayan Aceh Singkil, bahwa 4 pulau tetap milik pemerintah Aceh. Sekian. Luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Alibaba, masyarakat Aceh sumbang emas untuk beli pesawat pertama di Indonesia. Jangan kecewakan mereka. Hidup masyarakat Aceh. Hidup masyarakat Aceh Singkil. Hidup nelayan Aceh Singkil. Terima kasih, tadi sama-sama telah kita dengar. Ya. Menurut Times 19, kok bisa padahal Sumut sudah ada Danau Toba? Bagaimana Tito Karnavian yang menciptakan chipcon teritorial ini ya dari polisi ke kartografer? Dengan keputusan Kemendagri ini 4 pulau kecil yang strategis dipindahkan secara administratif dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yang jadi soal, Aceh tidak pernah setuju dan bahkan tidak dilibatkan dalam keputusan sepenting ini. Tiba-tiba 4 pulau lenyap dari peta Aceh. Pindahnya bukan karena tsunami, tapi karena Mendagri. Begini pernah disampaikan oleh aktivis Aceh dengan nada getir. Keputusan Tito ini membuat kita mengundang tanya-tanya besar. Sejak kapan garis batas provinsi diubah secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak yang terdampak langsung? Kalau begini caranya, jangan-jangan nanti Monas dipindahkan ke Palembang atas nama pemerataan landmark nasional. Bisa jadi. Ini peta bukan sebatas urusan goresan, tapi sebuah identitas dan kedaulatan lokal. Pulau-pulau kecil seperti Mangkir Ketek mungkin hanya titik di peta bagi Jakarta. Tapi bagi warga lokal itu adalah tanah kelahiran, sejarah, akses laut, dan simbol identitas. Aceh yang pernah berjuang mengangkat senjata untuk memperjuangkan keadilan wilayah tentu tidak bisa dianggap enteng perasaannya. Pasca Helsinki 2005, Aceh bukan sekedar provinsi biasa. Ia punya status khusus, hak atas otonomi, dan sensitif terhadap tindakan pusat yang berbau hegemoni. Kalau Jakarta bisa mengubah batas seenaknya, maka itu bukan NKRI. Itu NK Kekuasaan Republik Indonesia. Ini pernah disampaikan oleh pengamat dari UGM. Ya, bahkan peristiwa walkout-nya Gubernur Aceh ini harus menjadi sebuah sinyal, bentuk perlawanan diplomatik bahwa Aceh tidak akan diam saja. Bahkan sebagian pihak menyebut ini sebagai Helsinki babak kedua jika ketegangan dibiarkan berlarut-larut. Krisis kepercayaan antara Aceh dan pusat ini bisa membuka lama konflik bersenjata, menurunkan legitimasi Jakarta di mata masyarakat Aceh, menjadi presiden buruk bagi daerah lain yang merasa diperlakukan semena-mena oleh pusat. Dan yang lebih ironis, langkah pemindahan ini terjadi justru di awal pemerintahan Presiden Prabowo yang semestinya sibuk membangun kohesi nasional, bukan menanam bom waktu. Dan kita ingat strategi lama dari Tito, cipta kondisi ala polisi, kini jadi metode birokrasi. Pengamat menyebut langkah ini sebagai chipcon, istilah khas kepolisian yang digunakan untuk menggambarkan pembersihan medan jelang konflik atau operasi besar. Masih ingat 2019, Tito disebut-sebut berada di balik chipcon menjelang demo besar Pilpres
yang berujung 9 korban jiwa oleh oknum tak dikenal. Kini Chipcon itu tampak berubah bentuk dari gas air mata menjadi peta. Pertanyaannya, apakah Chipcon kali ini bagian dari skenario stabilisasi jangka panjang atau justru pancingan konflik lokal yang bisa dipakai sebagai pembenaran represif berikutnya? Maka ironi NKRI dari tanah air satu menjadi tanah air ganti. Kalau pulau bisa pindah provinsi tanpa rapat, tanpa dengar pendapat, tanpa musyawarah, apa bedanya negara ini dengan perusahaan real estate? Hari ini 4 pulau pindah, besok siapa tahu Laut Jawa pindah. Karena gubernurnya dianggap tidak cocok. Celutukan netizen. Di tengah kerinduan publik pada keadilan wilayah dan desentralisasi sejati, langkah Tito seperti lonceng kolonialisme gaya baru. Maka republik ini sedang melakukan ujian geografi. Hari ini kita saksikan pulau berpindah tanpa tsunami. Pemerintah bersilat peta, rakyatnya bisa ternganga. Otonomi daerah dianggap ornamen hukum, bukan prinsip dasar. Maka pertanyaannya tinggal satu, Pak Tito, kalau nanti rakyat Aceh ikut memindahkan suara dan kepercayaan dari Jakarta ke jalanan, siapa yang akan Anda salahkan? Sebab dalam republik demokratis, peta wilayah bisa digambar ulang, tapi rasa keadilan sulit dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.